Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruhul Amin dari kelas 2D, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ilmu fonologi, lebih spesifiknya lagi tentang puntuasi. Nah, langsung saja kita mulai. Pengertian dari puntuasi itu adalah puntuasi merupakan cara untuk menggambarkan atau melambangkan unsur-unsur suprasegmental dalam ujaran sehingga makna dan struktur kalimat dapat tersampaikan dengan jelas secara lisan. Nah, puntuasi dalam fonologi itu meliputi unsur-unsur suprasegmental seperti tekanan, intonasi, jeda, dan durasi yang berfungsi melengkapi tanda baca dalam komunikasi lisan. Dengan memahami puntuasi, komunikasi lisan dapat menjadi lebih efektif, jelas, dan ekspresif sehingga pendengar dapat menangkap makna dan emosi pembicara dengan baik. Nah, dalam unsur-unsur suprasegmental itu terdapat 4 bagian atau 4 pilar. Yang pertama adalah jeda, yang kedua adalah durasi, yang ketiga adalah tekanan, yang keempat adalah intonasi. Nah, jeda adalah hentian bunyi dalam arus ujaran yang berfungsi sebagai persendian atau batas antara segmen ujaran antara kalimat pertama dengan kalimat selanjutnya. Jeda sangat penting dalam pengucapan atau ujaran seseorang. Dalam ujaran seseorang, terlebih pada ujaran lisan, seperti contoh pada kalimat saya besok pagi ingin pergi ke pasar membeli ikan. Nah, dalam kalimat tersebut terdapat jeda yang mana bisa mempengaruhi pemahaman lawan bicara. Nah, pengucapan yang benar itu adalah besok pagi saya ingin pergi ke pasar membeli ikan. Nah, pengucapannya seperti itu adalah pengucapan yang benar. Yang kedua adalah durasi. Durasi adalah lamanya waktu pengucapan suatu bunyi yang dapat memengaruhi dan memengaruhi makna dan penekanan dalam ujaran. Contohnya pada sebuah kalimat, dia sangat cantik sekali. Nah, pada kalimat tersebut terdapat tekanan pada bagian kalimat cantik sekali. Nah, maka itu bisa mengubah makna atau menegaskan bagian penting dalam kalimat tersebut. Jadi penekanan pada suku kata atau kata tertentu itu berfungsi untuk mengubah makna atau menekankan sesuatu yang diujarkan oleh seseorang untuk memperjelas apa yang dia maksud. Nah, dalam penekanan suku kata atau kata tertentu ini itu hanya beberapa kata, 1 kata, 2 kata, tidak boleh terlalu banyak kata. Yang terakhir adalah intonasi. Intonasi
adalah pola naik turunnya nada dalam pelafalan kalimat yang merupakan perpaduan dari tekanan, nada, durasi, dan jeda. Nah, semuanya berkumpul pada intonasi atau naik turunnya nada dalam pelafalan kalimat. Nah, intonasi di sini terdapat dua bagian. Yang pertama adalah tanda tanya dan yang kedua adalah tanda seru. Yang mana tanda tanya adalah untuk menandakan sebuah kalimat atau sebuah kata, itu untuk menanyakan sesuatu. Sedangkan tanda seru adalah untuk digunakan untuk menyatakan sesuatu. Contoh dari intonasi yang terdapat tanda tanya itu seperti, apakah kamu sudah makan? Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, yang selanjutnya adalah ujaran yang mengandung tanda seru. Itu seperti yang sudah saya jelaskan barusan. Tanda seru merupakan tanda untuk menyatakan sebuah pernyataan. Seperti contoh, aku sangat lelah sekali, atau aduh aku capek sekali nih, gitu. Untuk menyempurnakan unsur-unsur suprasegmental tadi, yang terpenting adalah intonasi, terus lalu yang kedua itu jeda. Nah, dua bagian ini yang sangat penting dalam pengujaran suatu bahasa atau suatu kata dalam komunikasi lisan. Nah, jika intonasi dan jedanya tepat dalam pengujarannya, maka bisa dipastikan seseorang yang mendengarkan atau sedang menyimak itu bisa memahami dengan baik. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya atas nama pribadi ingin minta maaf jika ada salah dalam penyampaian kata atau pemahaman ilmu tentang fonologi. Saya ingin minta maaf yang sebesar-besarnya, karena di sini saya juga sama-sama masih belajar. Mungkin hanya ini yang ingin saya sampaikan. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.